alam. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peresmian penggunaan Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali acara yang penuh berkah di pagi yang cerah ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Zulfaidah Zulia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi, limpahan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala seraya menaungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni sambutan Rektor Universitas Brawijaya Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito dilanjutkan dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti peresmian Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aliasis MA dari UIN Istana Surabaya, Bapak Ibu pimpinan yang hadir, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, dan pimpinan yang lain, Bapak Ibu dosen, karyawan, Bapak Ibu darma wanita, dan para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada pagi hari ini dalam rangka peresmian penggunaan Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Bapak Ibu sekalian, keberadaan masjid kampus ini terasa kami rasakan pada waktu itu sejak pertama kita berlakukan 5 hari kerja, sehingga warga kampus ini hampir berada di kampus sepanjang hari sampai sore, sehingga diperlukan sarana untuk beribadah. Kemudian juga seperti diketahui, mahasiswa Universitas Brawijaya ini meningkat hampir 2 kali lipat, juga dosennya hampir 2.500-an, karyawannya hampir 3.000, mahasiswanya 62.000, butuh sarana yang ibadah yang memadai. Juga kegiatan unit aktivitas kerohanian Islam itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Program kegiatannya perlu wadah, perlu sarana, dan juga kegiatan keagamaan yang lain yang dikoordinir dan dirintis atau dilakukan oleh BPA.
yang diketuai oleh Profesor Tahirul, banyak sekali kegiatan keagamaan dan tempatnya itu di mana-mana, ya di mana ruang kosong digunakan, dan saya kira itu kurang tepat. Dan lebih-lebih lagi pembangunan masjid ini sebetulnya sudah sejak 2-3 tahun yang lalu. Nah, sementara untuk ibadah masih menggunakan gedung center itu. Kalau sholat Jumat harus pakai tenda, maka kita hari ini meresmikan penggunaan masjid ini. Yang dulunya ini namanya tetap Masjid Al-Fatah, tapi kecil dan dibangun atas bantuan, kalau tidak salah, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Nah, pada waktu itu teman-teman PPA dan juga yang lain sempat khawatir, Pak, masuk gedung ini, masjid ini dibongkar, dimbruk. Katanya kalau dibangun dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu tidak boleh diambruk, tidak boleh dibongkar. Saya bilang, loh, kalau dibongkar untuk dijadikan yang lain memang tidak boleh, bisa dijadikan kantor apa itu. Tapi kalau dibongkar untuk dibangun lagi menjadi masjid yang besar dan megah, saya kira boleh. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, masjid ini dibangun memang cukup, menurut saya cukup spektakuler. Karena besar, ada 3 lantai dengan total dana sekitar berapa Pak Waalaikum? 40 ya? Ya, total bisa sampai 50-60 miliar. Luar biasa. Terima kasih Pak Tua yang dengan susah payah, nggak tahu dan nyelengi dari mana. Insya Allah halal, halal terjukan. Dan memang nanti sayangnya ini belum selesai semua Bapak sekalian untuk semua kegiatan. Tapi kalau Bapak Ibu meninjau di lantai 3 itu ada 14 ruang kuliah. Jadi yang ini juga nanti bisa digunakan untuk kuliah. Paling tidak kuliah pendidikan agama bisa di sini. Selain hari Jumat dan Senin Selasa, jadi banyak kegiatan. Nah, kita bangun gedung masjid itu memang besar dan bagus. Ya, seperti universitas kita Bapak Ibu sekalian, Brawijaya ini sudah menjadi perguruan tinggi yang terbesar dan terbaik di Indonesia. Paling tidak itu yang dikatakan Pak Menteri dan Pak Dirjen, salah satu perguruan tinggi yang besar dari jumlah mahasiswa dan segala macam. Tapi kita berhasil menjadi terbesar dan terbaik, termasuk masjid ini kita bangun. Nah, karena menurut perencanaan itu baru selesai total 100%, itu 2 tahun lagi. Tahun ini dibangun lagi dengan dana sekitar 10 miliar, finish 100% beserta pernik-perniknya. Ini Pak Ali sebenarnya nanti masjid nanti sangat bagus dengan ukiran-ukiran pernik-pernik yang mewah. Itu insya Allah baru tahun depan. Nah, dengan 2 tahun ini para mahasiswa tidak sabar, Pak. Karena sekarang itu sholatnya di seberang sana. Dan ini sudah siap, sudah sangat siap kalau hanya untuk ibadah, untuk sholat. Yang belum siap itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan mungkin juga nanti bisa kita fasilitasi untuk Islamic Center dan kegiatan-kegiatan yang lain. UAKI Pak Thohir minta kembali ke saya, Pak PR3 minta ruang di sini, nanti kantor, maksudnya kantor di sini. Dan memang saya kira juga ada baiknya. Nah, saya kira itu sedikit tentang masjid ini akan kita selesaikan segera. Nah, sebetulnya kira-kira 3 bulan yang lalu waktu sekalian saya bersama penulis teman-teman meninjau, wah kalau 2 tahun lagi ya saya kira
terlalu lama. Dan waktu itu saya memang tidak berpikir untuk meresmikan hari ini. Saya pikir paling cepat tulis, saya kira kayaknya tahun depan baru bisa diresmikan. Tapi sebulan yang lalu Prof. Thohir ke saya, Pak Rektor mohon masjid segera diresmikan penggunaannya karena mahasiswa sudah sangat membutuhkan. Terus ada tambahan catatan, Prof. Gisri juga sudah setuju menyarankan untuk Pak Rektor segera meresmikan sebagai calon pengganti. Ya oke lah, kalau memang itu segera kita perlukan, kita resmikan penggunaannya. Dan kami berpesan, berharap Bapak sekalian, mohon masjid yang dibangun dengan susah payah ini, dengan dana yang cukup besar ini menurut ukuran kita UB, mohon dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tidak hanya untuk sarana beribadah, tapi juga untuk kegiatan sebagai Islamic Center tadi, pendidikan, penelitian, layanan kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu melibatkan kalangan kampus, warga kampus, terutama mahasiswa, mentoring terhadap 15.000 mahasiswa baru. Prof. Ini berbicara agak bonek memang. Mahasiswa barunya tiap tahun 15.000. Juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, banyak festival-festival, lomba-lomba, mohon dimanfaatkan ini supaya masjid ini betul-betul semarak dalam arti tanda kutip kegiatan keagamaan kita semakin bagus di kampus kita ini. Saya kira itu harapan kami, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Al-Fatah Universitas Brawijaya secara resmi dinyatakan dibuka untuk penggunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat,